Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi Si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat dimsum ini. Dimsum yang bentuknya kecil-kecil, jadi kalau makan bisa sekali hap. Rasanya enak, gurih, dagingnya masih terasa. Teksturnya kenyal, nggak bantet. Pokoknya nyaman banget buat dimakan untuk anak-anak. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share video ini biar kamu nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan daging ayam. Di sini aku pakai bagian paha tanpa tulang, beratnya 250 gram. Masukkan ke dalam chopper atau bisa dicincang secara manual, dan tambahkan juga 50 gram kulit ayamnya. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang udah dicincang kasar kayak gini. Lalu setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan kecap asin, dan setengah sendok makan minyak wijen. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga garam, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Putih telur dari 1 butir telur. 4 cube es batu. Dan terakhir 75 gram tepung tapioka. Kemudian ini kita chop sampai benar-benar halus. Jadi kalau yang nggak punya chopper, boleh dilakukan secara manual ya teman-teman. Kalau secara manual, haluskan terlebih dahulu proteinnya, baru masukkan bahan-bahan lainnya dan diaduk hingga rata. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, ini udah halus. Kemudian tambahkan 50 gram udang. Dan langsung ini mau aku chop, tapi sebentar aja biar tekstur udangnya itu agak kasar. Nah kira-kira seperti ini hasilnya, dia nggak terlalu halus, kasar-kasar, jadi ketika nanti digigit akan terasa. Kemudian pindahkan adonan ke wadah yang lain dan tambahkan potongan daun bawang, ini opsional ya teman-teman. Aduk semua hingga tercampur merata. Kira-kira seperti ini hasilnya, ini sudah bisa kita lanjut untuk mencetak. Dan sebelumnya ini sudah aku siapkan parutan wortel. Ambil kulit dimsum dan letakkan di atas tangan seperti ini. Kemudian masukkan adonan dimsumnya secukupnya aja. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya aku nggak terlalu pandai untuk membentuk dimsum, tapi ini bisalah hasilnya. Boleh dirapikan pinggir-pinggirnya, setelah itu kita tambahkan topping wortelnya. Pokoknya dalam proses pembentukan dimsumnya, lakukan sebisa teman-teman atau serapi mungkin. Tapi kalau aku bisanya seperti ini udah cukup lah ya. Lakukan hingga semua adonan dimsumnya habis. Nah kira-kira seperti ini udah bisa langsung kita kukus. Sebelumnya ini kukusannya udah aku panaskan dan alasnya sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Masukkan semua dimsumnya, jangan terlalu rapat, agak renggang aja, dan kukus selama kurang lebih 16 sampai dengan 18 menit. Ini hasilnya setelah dikukus. Dan ini agak sedikit mengembang, tapi dia nanti akan kembali ke bentuk semula. Dan lanjut aku akan membuat sausnya. Di sini tipe saus yang aku buat itu nggak terlalu asam, pedas, dan ada sedikit manisnya. Bahan-bahannya boleh cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu blender semua bumbu halusnya. Kemudian tumis dengan sedikit minyak. Tumis sampai bumbunya kering, tidak berbau langu dan matang. Nah kira-kira seperti ini sudah bisa ditambahkan seasoningnya, ada gula dan juga kaldu bubuk. Aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah rata, tambahkan saus sambalnya. Dan aduk kembali hingga semua saus dan bumbunya itu tercampur merata. Kemudian tambahkan 150 gram air. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, ini boleh kita tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air kurang lebih sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok makan.
Jangan lupa tes rasa, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Dan ini sausnya sudah bisa digunakan. Ini sausnya beneran enak, nggak bikin enek sama sekali. Dan dimsum mininya sudah siap untuk disajikan. Ini beneran enak banget dimsumnya, makannya nggak ngebosenin. Sausnya juga nggak bikin enek. Rasa dari dimsumnya sendiri, rasa ayam dan udangnya itu masih terasa, nggak tepung melulu. Gurih dan teksturnya itu kenyal, nggak bikin seret. Dimakan pakai saus kayak gini aja udah enak banget. Buatnya juga gampang, bahan-bahannya sederhana, dan ini dijamin anti gagal. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.